Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raida Mutia Hanum. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tafsir Al-Qumi dan tafsir Majma' Al-Bayan beserta kritik terhadap keduanya untuk memenuhi tugas performa YouTube mata kuliah Studi Tafsir Mazhabi di kelas C4. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tafsir Al-Qumi. Kitab tafsir ini ditulis oleh Al-Qumi yang memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Hashim Al-Qumi. Beliau adalah seorang tokoh ulama, muhadis perawi paling muktabaroh dan terkenal di kalangan Syiah pada abad ke-3 Hijriah. Latar belakang keilmuan Al-Qumi, beliau banyak berguru kepada ulama-ulama besar Syiah yang terkemuka. Dari perjalanan belajar, beliau banyak mengumpulkan hadis dari banyak ulama, dan beliau memiliki banyak karya tulis selain kitab tafsir Al-Qumi ini. Kitab tafsir Al-Qumi ini termasuk kitab tafsir Syiah Imamiyah, ditulis dalam bahasa Persia dan resmi dipublikasikan di Qum pada tahun 1313 Masehi. Ditahqiq pertama kali oleh Said Thayyib Al-Musi Al-Juz'i, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 1412 Masehi oleh Dar Muassasah Al-Alami di Beirut. Kitab ini terdiri dari 2 juz, yang mana juz pertama berisi penafsiran dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, kemudian juz kedua berisi penafsiran dari surat Al-Kahfi hingga surat An-Nas. Tafsir Al-Qumi ini adalah kitab tafsir yang bercorak tafsir fikih, karena kitab tafsir ini berusaha membuktikan kebenaran pendapat penafsiran yang ada dalam mazhab Syiah. Kemudian metode yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Qumi ini ialah menggunakan metode tahlili. Hal ini diketahui karena kitab tafsir ini disusun urut berdasarkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai tafsir Majma' Al-Bayan. Kitab tafsir Majma' Al-Bayan ini ditulis oleh Al-Tabarsi yang memiliki nama lengkap Abu Ali ibn Al-Dal ibn Al-Hasan ibn Al-Fadl Al-Tabarsi Al-Tusi Al-Sabzawari Al-Rodawi Al-Mashhadi. Beliau lahir di Tabaristan, Iran pada tahun 467 Hijriah atau 1703 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi. Al-Tabarsi dalam menulis kitab ini menggunakan metode bil maksur dalam penafsiran beberapa ayat dan metode bil ra'yi dalam beberapa ayat lainnya. Kemudian corak yang digunakan dalam penafsirannya ialah corak tafsir mazhabi dengan doktrin Syiah Imamiyah dan tafsir lugawi yang menjelaskan dari aspek kebahasaannya. Sasaran dan tertib di kitab ini ialah tahlili. Kemudian Syekh Tabarsi menulis kitab tafsirnya Majma' Al-Bayan dalam waktu 7 tahun dengan mengutip kitab tafsir Al-Tibyan milik Syekh Al-Tusi dan menjelaskan masing-masing teknik Al-Quran secara terpisah dalam susunan yang tertib dan rapi. Keteraturan unik ini menyebabkan para ilmuwan Syiah dan Sunni menganggap kitab tafsir Syekh Tabarsi lebih unggul dari kitab-kitab tafsir lainnya dan memujinya. Latar belakang penulisan kitab ini terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu beliau bernazar ketika Allah selamatkan dari kubur setelah dianggap meninggal dan dikubur karena penyakit jantung. Kemudian yang kedua, yaitu faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini, ada 2 alasan, yakni yang pertama dipengaruhi oleh kitab tafsir Al-Tibyan fi Tafsir Al-Quran karya Syekh Al-Tusi, kemudian permintaan Maulana Al-Amir Muhammad bin Yahya bin Hibatullah Al-Husaini. Selanjutnya ialah komentar mengenai kitab tafsir Al-Qumi dan Majma' Al-Bayan. Yang pertama, komentar untuk kitab tafsir Al-Qumi ialah yang pertama, Al-Qumi meyakini bahwa Al-Quran telah mengalami tahrif atau perubahan, sehingga dalam kitab tersebut banyak penafsiran yang terdapat perubahan dalam segi huruf, kalimat, hingga maknanya. Kemudian kritik yang kedua yaitu Al-Qumi meyakini bahwa Al-Quran memiliki makna batin yang harus diungkapkan, yang mana makna batin ini digunakan untuk memasukkan ide-ide Syiah yang dimiliki oleh Al-Qumi agar sesuai
dengan pemikiran alirannya yaitu Syiah meskipun bertentangan dengan makna Al-Quran tersebut. Selanjutnya ialah komentar kitab Majma' al-Bayan. Yang pertama, komentar pada kitab ini ialah dalam menafsirkan ayat, paham yang dianut oleh Al-Tabarsi yakni Syiah. Oleh karena itu, Al-Tabarsi dianggap menyimpang dari sisi akidah. Kemudian komentar yang kedua yaitu banyaknya riwayat hadis-hadis maudhu yang terdapat pada kitab ini ketika menafsirkan sebuah ayat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.